Ketemu lagi dengan pelajaran ilmu mantik. Kali ini kita akan membahas mengenai ta'rif atau biasa disebut dengan definisi pengertian atau pengertian. Ta'rif definisi atau disebut juga dengan qaul syarih itu adalah wasilah perantara yang dengannya dapat mengetahui mufrad beserta tasawurnya. Maka dengannya diketahui pula hakikat sesuatu dan perbedaan nau-nau yang berbeda yang berada di bawah satu jenis. Untuk lebih jelasnya bahwa ta'rif itu adalah makna atau arti dari sebuah lafaz atau sebuah kata. Karena setiap kata itu kan pasti memiliki artinya, pasti memiliki maknanya, gitu. Maknanya masing-masing. Nah, apa makna dari makna atau arti dari lafaz tersebutlah yang disebut dengan ta'rif atau qaul syarih. Gitu. Lebih khusus lagi ketika kata tersebut berada dalam satu jenis yang sama. Gitu. Misalnya manusia, kuda dan singa itu berada pada satu jenis yang sama, yaitu hewan. Nah, maka harus ada perbedaan apa yang membedakan antara manusia dengan singa juga dengan kuda. Begitu pula harus ada yang membedakan antara kuda dengan manusia dengan singa. Nah, hal-hal tersebutlah yang disebut dengan definisi, sehingga kita mengetahui makna atau arti dari kata-kata tersebut, terutama yang berada di bawah satu jenis, yang berada di bawah satu jenis, yang disebut dengan ta'rif atau pengertian. Ini sangat berguna nanti ketika kita menerangkan sesuatu atau berdiskusi dengan orang lain mengenai sesuatu. Jadi harus dijelaskan dulu maksud dari kata tersebut apa, definisi dari kata tersebut apa. Baru setelah kita menyatukan dari definisi tersebut, menyatukan makna atau arti dari kata tersebut, maka kita bisa lanjut berdiskusi dengan mudah. Gitu. Ta'rif itu. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai ta'rif, kita lihat di pembagian ta'rif. Pembagian ta'rif yang pertama itu ada yang disebut dengan hadtam. Ya. Nah, hadtam ini adalah ta'rif menggunakan jenis qorib ditambah dengan pasol qorib. Gitu. Perhatikan kembali bagian yang pernah kita pelajari. Di sini kan singa, kuda dan manusia ini disebut dengan nau'nya, nau. Nah, pohon dan hewan ini jenisnya, jenis. Nah, kita tahu bahwa hewan ini termasuk jenis qorib. Ya, bisa dilihat lagi pelajaran sebelumnya. Gitu. Sedangkan jism itu jenis ba'id. Nah, maksud dari hadtam atau ta'rif penggunaan jenis qorib atau berbeda seperti ini. Misalkan di sini ada manusia. Apa definisi dari manusia? Gitu ya. Apa definisi dari manusia? Nah, maka kalau berdasarkan hadtam, kita ingin membuat ta'rifnya berdasarkan hadtam, maka yang diambil pertama adalah jenis qorib. Manusia adalah apa jenis qorib dari manusia? Jenis qoribnya adalah hewan. Maka di sini tulis manusia adalah hewan. Ditambah pasol qorib. Pasol qorib ini itu adalah apa yang membedakan manusia dengan kuda, manusia dengan singa. Yang membedakan manusia dengan hewan-hewan lainnya itu adalah yang berpikir. Yang berpikir. Gitu. Maka inilah definisi atau ta'rif dari manusia, gitu ya. Jadi diambil jenis qoribnya, lalu ditambahkan pasol qorib. Itu juga misalkan apa itu kuda, maka diambil hewan ininya. Kalau berdasarkan hadtam, kuda adalah hewan yang bagaimana? Hewan yang meringkik, gitu ya. Singa juga sama. Ketika dihadtam, masukkan jenis qoribnya. Jenis qoribnya adalah hewan. Singa adalah hewan. Lalu apa yang membedakan singa dengan hewan-hewan yang lainnya? Mengaum misalkan. Maka singa adalah hewan yang mengaum. Maka ketika kita misalkan mentarifkan mobil, maka tidak akan mobil itu kan bagian dari kendaraan.
jenis koribnya itu adalah kendaraan. Maka apa itu mobil? Mobil adalah kendaraan darat yang, nah baru besarnya adalah pasal korib, seperti itu. Nah, contohnya misalnya ini perak juga sama. Apa itu perak? Perak adalah logam, karena jenis koribnya itu adalah logam. Yang di atasnya yang paling dekat jenis korib itu adalah logam. Perak adalah logam. Itu baru besarnya apa yang membedakan logam dengan emas, dan juga yang membedakannya dengan besi. Logam yang seperti itu. Contohnya lainnya misalkan ketika mentarifkan sholat. Sholat itu kan berada di bawah ibadah, gitu kan? Ibadah, misalkan ibadah ada sholat, ada zakat, ada puasa, dan lain-lain. Nah, lalu apa itu sholat? Nah, untuk mengenal sholat adalah ibadah. Nah, ibadah yang menjadi jenis koribnya. Ibadah yang apa? Nah, apa yang membedakan sholat dengan zakat? Ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu seperti itu. Itu kira-kira had tam. Yang kedua, adalah had nakis. Had nakis ini jenis bait dengan pasal korib. Ya, jenis bait dengan pasal korib, atau bahkan tarifnya itu dengan pasal saja, tidak disebutkan jenis baitnya. Tadi misalkan hewan, gitu ya, jenis baitnya adalah jism atau benda, gitu ya. Maka ketika mengartikan manusia, manusia adalah bukan lagi hewan, tapi ke sini jismun atau jasad, gitu, benda yang berpikir, gitu. Atau manusia adalah jauhar yang berpikir. Apa itu kuda? Kuda adalah jism atau benda yang berpikir. Itu seperti itu. Kuda bukan berpikirnya, maaf. Kuda adalah jism yang meringkih, gitu ya, seperti itu. Itu kuda. Singa, singa adalah jism atau benda yang mengaum, seperti itu, karena jenis baitnya yang ini ditambah pasal korib, yaitu had nakis. Atau kadang disebut juga seperti gini. Apa itu manusia? Manusia adalah yang berpikir tanpa disebutkan jismnya. Manusia adalah yang berpikir tanpa disebutkan jismnya. Itu juga sama, tarif had nakis. Yang ketiga ada rosam tam. Rosam tam ini adalah tarif dengan menggunakan jenis korib, ya, dan arod hos. Jadi jenis korib ditambah arod hos. Jadi kalau manusia, apa itu manusia? Gitu ya, manusia adalah, nah jenis koribnya tadi kita sudah tahu hewan. Manusia adalah hewan. Nah arod hosnya apa? Yang menjadikan sifat yang khusus untuk manusia. Hewan, misalkan yang bisa tertawa, gitu. Nah, yang tertawa ini adalah arod hosnya. Hewannya ini adalah jenis korib. Apa itu manusia? Manusia adalah hewan yang bisa tertawa. Itu disebut dengan rosam tam. Selanjutnya yang keempat, yang terakhir itu adalah rosam nakis, yaitu ini menggunakan jenis bait dan arod hos, atau dengan arod hos saja. Gitu. Contohnya misalkan apa itu manusia? Manusia adalah yang ini kan tadi kita sepakati bahwa jenis baitnya jismun. Manusia adalah jism atau benda, arod hosnya yang bisa tertawa, gitu. Atau bisa juga apa itu manusia? Manusia adalah yang bisa tertawa, artinya arod hosnya saja, gitu. Itu pembagian tarif berdasarkan had dan rosam. Kalau dilihat dari sini yang membedakan itu adalah kalau yang had itu menggunakan jenis dan fasol, tapi kalau yang rosam itu menggunakan jenis dan arod hos, gitu ya, yang membedakannya itu. Nah, selain pembagian tarif yang 4 ini, ada juga pembagian tarif lain. Ini berdasarkan kepada arod hosnya. Nah, kalau berdasarkan arod hosnya ada dua, ada tarif lafzi dan tarif bil misli. Tarif lafzi ini biasanya adalah tarif dengan sinonim, gitu ya. Tarif dengan sinonim. Nah, ini tarif dengan sinonim. Ini menjelaskan lafaz atau kata dengan lafaz kata yang lebih jelas darinya. Contohnya al-bananu.
Nah, al-bananu ini kurang populer. Jarang ada yang tahu apa arti dari al-bananu. Tapi ketika disebutkan itu al-bananu itu ada al-asobi. Al-asobi ini lebih populer daripada al-bananu. Itu artinya adalah jari. Gitu, al-bananu dan asobi itu adalah jari. Gitu. Ketika disebutkan al-bananu, apa itu al-bananu kurang pahami. Jadi ketika disebut al-bananu itu adalah al-asobi. Oh, al-asobi berarti tahu al-bananu itu adalah jari. Jadi dengan sinonim. Tapi untuk yang tarif bil lafdi ini adalah ada syaratnya bahwa tarifnya itu adalah harus lebih jelas. Ini harus lebih jelas. Kalau tidak lebih jelas, maka itu tidak disebut dengan disebut tarif, tapi tarifnya kurang baik, gitu ya, karena harus lebih jelas. Karena tarif itu berarti orang lain harus paham apa yang kita tarifkan. Kalau orang lain tidak paham, berarti tarif tersebut kurang baik, gitu ya, seperti itu. Contoh lainnya misalkan god nafar. Apa itu god nafar? Orang kan jarang yang tahu apa itu god nafar. Tapi ketika disebutkan god nafar adalah asadun. Nah, itu lebih populer, orang akan langsung tahu, oh singa, gitu, seperti itu. Itu tarif lafdi, sinonim, ya. Yang kedua ada tarif bil misli, tarif dengan contoh, gitu ya. Ini sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Contohnya misalkan kata Muhammadu dalam kalimat ja'a Muhammadu. Ketika ditanya misalkan tarif itu apa? Tarif itu yang seperti Muhammad dalam kata ja'a Muhammadu. Nah, Muhammadu itu adalah fa'il, seperti itu dengan contohnya. Ini sering kita temui yang seperti ini, gitu. Itu mungkin untuk pembahasan kita kali ini mengenai tarif. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya, di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.